Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Saya Rialat dari Pekalongan mau bertanya kembali lagi, Yai. Begini, Yai. Setelah diri manusia sudah kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir, yang hanya bisa makan dan minum disuapi sama orang tuanya. Nah, yang saya tanyakan, setelah bisa kembali seperti bayi, kehidupan kesehari-hariannya itu apakah harus seperti bayi ataukah harus bagaimana, Yai? Masalahnya diri manusianya itu masih butuh makan dan minum dan harus bekerja, Yai. Mohon penjelasannya, hidup yang dikerjakan untuk selanjutnya itu bagaimana, Yai? Ngoten mawon, Yai, mohon penjelasannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna penjelasannya, bukan kita seperti bayi lagi digedongi, disusoni. Yang dimaksud seperti suci, seperti bayi lagi, kita di dalamnya sudah tak merasa ada, sudah fana, sudah gaib kemanusiaannya. Yang memperjalankan, yang mempergerakkan badan-badan ini sudah bukan manusia kita, sudah bukan kekuasaan manusia kita, sudah bukan hidup kita lagi sebagai manusia yang dulu mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang menguasai hidup dan badan serta apapun yang digerakkan oleh badan. Ketika sudah suci keberadaan, kewujudan manusianya, kita hanya sebagai penyaksi adanya Allah, penyaksi hidupnya Allah, penyaksi wujudnya Allah yang nyata ini. Jadi kelakuan, tindak laku kita sehari-hari ya tetap seperti itu. Tapi bedanya kondisi hati. Dulu sebelum kita mengenal Allah, seakan-akan kitalah yang jadi Tuhan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas seluruh gerak laku tingkah badan kita. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhannya. Akan tetapi setelah kita mengenal Allah, ketika kita sudah mengenal siapa sih hakikat diri manusiaku halim ini, oh ternyata hakikat sifat diri manusiaku halim ini ternyata kebalikan dari sifatnya Allah. Oh ternyata selama ini Allah lah yang berlaku, bukan Abdul Halimnya yang berlaku. Abdul Halim itu sifatnya seperti sifat muhalnya Allah. Bila Allah yang wujud, maka Abdul Halimnya wajib gaib, wajib tiada, wajib mati keberadaan kehidupan, pengakuan hidup halimnya. Karena ternyata yang punya hidup itu hanyalah Allah, yang punya kekuasaan itu hanyalah Allah. Oh ternyata dulu halim ketika kerja, ketika makan, ketika minum, ketika memasak,
semuanya ternyata Allah lah yang menguasai di dalamnya. Berhubung Abdul Halim selama ini buta akan Allah, sehingga hatinya seperti batu yang keras melebihi kerasnya batu, sehingga tersiksalah Abdul Halim di dalamnya selama belum mengenal Tuhannya. Disiksa dengan rasa ketakutan, disiksa dengan kebutuhan keduniawian, disiksa dengan kebutuhan mencari nafkah keluarganya, disiksa babakan dunia, disiksa oleh persaingan mencari dunia. Karena selama ini Abdul Halimnya lah yang merasa berkuasa. Karena selama ini Abdul Halimnya lah yang merasa wujud dan merasa hidup. Karena itulah azab Allah, siksa Allah, kita diperbudak oleh dunia. Jadi syariat-syariat yang dulu pernah kita kerjakan tetaplah demikian, tidak merubah apapun. Yang dirubah hanyalah iman, yang dirubah adalah kondisi hati, yang dirubah adalah merontokkan, menggulingkan kekuasaan Abdul Halim atau nama diri manusia kita yang mentuhani hati, yang mentuhani jiwa, yang mentuhani nyawa, yang mentuhani roh, dan yang mentuhani kehidupan selama ini. Nama-nama yang menguasai dirontokkan, dikembalikan, diabdikan kembali, bahwa yang punya nama nyawa, jiwa, roh, hati, hidup, dialah Allah. Allah itu hanya sebuah nama, namanya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingatlah, tiada yang bisa mengubah syariat. Yang dulunya syariatun nas, ubahlah dengan syariatullah. Apapun yang kita kerjakan seperti dulu, tinggal merubah kondisi hatinya. Yang dulunya kondisi hati kita selalu linafsi, dirikulah yang berkuasa di dalamnya, akan tetapi kita rubah dengan lillahi ta'ala. Inilah yang disebut iman. Inilah yang disebut menghamba, mengabdi kepada Sang Pencipta. Jadi tidak merubah apapun syariat-syariat yang pernah kita kerjakan, yang setiap hari kita kerjakan. Hanya merubah iman di hati saja, merubah kondisi hati saja. Yang dulunya nama kita yang maha besar, sekarang hapuslah nama manusia kita di hati kita. Gantilah dengan nama Allah lah yang maha besar. Jadi yang bisa memaha besarkan Allah, ya Allah sendiri, bukan manusia kita. Dengan adanya hidup itulah rasa pun ada. Jadi hidup dan rasa itu satu kesatuan ahad. Anda bilang bahwa rasa hanya dimiliki Anda saja. Rasa hanya dimiliki manusia saja. Sedangkan hayawan atau tumbuhan meskipun hidup tak punya rasa apa-apa. Itu menurut panjenengan. Karena rasa setiap diri itu berbeda-beda. Kelihatannya tak berasa karena kita melihat
sifat sosok dohirianya seperti hewan dan tumbuhan. Akan tetapi hewan dan tumbuhan itu lebih mulia daripada manusia yang belum bertuhan. Karena hayawan dan tumbuhan itu setiap detiknya, setiap saatnya, di dalamnya selalu berzikir kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Hayawan dan tumbuhan itu selalu berzikir kepada Allah. Karena pada hayawan dan tumbuhan itu tak punya pengakuan diri bahwa dirinya lah hayawan, bahwa dirinya lah tumbuhan. Sama halnya dengan manusia, dengan orang gila. Orang gila itu tak menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia pada orang gila itu. Karena diri kemanusiaan dan akalnya sudah diangkat oleh Allah. Jadi rasa kemanusiaannya juga sudah hilang. Meskipun wujud badannya seperti manusia. Meskipun kelihatannya ada hidupnya. Namun ketika orang gila itu dikembalikan rasa kemanusiaannya, pasti mereka atau orang gila itu pasti malu. Malu bukan kepalang, melihat dirinya compang-camping atau bahkan melihat dirinya telanjang, pasti akan lari menutupi dirinya, memakai pakaian badan-badannya ketika kemanusiaannya dikembalikan lagi. Maka dari itu, mana mungkin manusia lebih mulia daripada hayawan dan tumbuhan yang selalu berzikir kepada Allah. Karena di dalam tumbuhan dan hayawan itu tak ada pengakuan diri seperti manusia. Karena yang menawarkan diri membawa amanah-amanah dari Allah itu adalah hanya manusia yang mengacungkan diri kepada Allah bahwa manusia sanggup membawa amanah-amanah di dunia ini. Sanggup membawa amanah-amanah kekhalifahannya di dunia ini. Apa amanah-amanah Allah yang diembankan kepada manusia? Amanahnya itu adalah selalu menyaksikan Allah di segala af'al yang terjadi pada badan-badan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi. Hanyalah untuk mengabdi. Bagaimana yang dimaksud mengabdi itu? Mengabdi itu adalah selalu menyaksikan Allah. Akan tetapi diartikan di dalam syariat mengabdi itu yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah seperti sholat, ibadah, berbuat baik, dan sebagainya. Menjauhi larangan seperti berzina, mencuri, merampok, dan berburuk sangka kepada orang yang lainnya. Itu secara syariatnya, secara badaniahnya. Akan tetapi mengabdi di sisi hakikatnya adalah hati selalu menyaksikan Allah, bahwa hidup inilah Allah yang tiada lain sekutu baginya. Inilah yang dimaksud mengabdi di sisi Allah. Kekufuran di sisi Allah itu yang bagaimana?
di sisi Allah itu kekufuran adalah hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi tugas manusia di bumi ini hanyalah untuk menyaksikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Manusia menjawab, ya, engkaulah Tuhanku, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Inilah tugas yang diemban oleh manusia, yakni hati selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah. Itulah nilai bahwa hamba sudah disebut Islam di sisi Allah, yakni pasrahnya hati, yakni selamatnya hati dari menyaksikan selain Allah. Inilah tujuan manusia dicipta. Inilah tujuan manusia mengabdi kepada Tuhannya. Jadi hidup dan rasa itu ahad. Rasa apapun tanpa adanya hidup, maka rasa takkan ada. Rasa bahagia, rasa takut, rasa sedih, rasa khawatir, dan sebagainya. Adanya rasa-rasa itu karena adanya hidup, karena adanya Allah untuk menguji manusia. Bagi manusia yang sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya, yakni keadaman, ketiadaan, maka di hatinya tak akan terimbas dari rasa-rasa yang beraneka ragam banyaknya itu. Rasa bangga, rasa bahagia, rasa senang, baik rasa sedih, kecewa, dan sebagainya. Tidak akan terimbas dari rasa-rasa itu ketika hamba sudah kembali ke alam keabadian, yakni alam ketiadaan. Maka di situ terjadi penyaksian bahwa rasa apapun itu adalah Allah. Karena tanpa Allah, maka rasa apapun itu takkan ada. Bermacam aneka ragam rasa itulah pagelaran Allah. Bukan Allah merasakan juga rasa bahagia, rasa bangga, rasa sedih, rasa kecewa. Bukannya Allah juga merasakan seperti itu. Akan tetapi rasa-rasa itu diadakan oleh Allah hanya untuk menguji manusia. Di dalam rasa-rasa yang terjadi di dalam diri manusia itu, mampukah manusia memandang, menyaksikan Allah lah sebagai penguasa rasa-rasa itu. Bila manusia tidak menyaksikan siapa pencipta rasa-rasa itu, maka manusia pasti tenggelam di dalam rasa-rasa itu. Jadi rasa itu pun juga bisa diartikan api anar, api jahanam, api siksa kubur. Contoh, ketika ada rasa senang, ketika ada rasa bangga di hati kita, pasti kita tidak menyaksikan Allahnya. Pasti kita menyaksikan rasa-rasa itu sendiri. Rasa bangga akhirnya diri merasa lebih nilainya daripada orang lain. Maka dari itu rasa-rasa itu akan menyesatkan manusia bila manusia masih mentuhani diri manusianya sendiri. Seolah-olah rasa-rasa itu munculnya dari diri manusia itu sendiri. Rasa sedih, rasa kecewa pun akan menghantar manusia ke lembah jahanam ketika manusia itu belum bisa menyaksikan siapa pengada rasa sedih, rasa susah, rasa khawatir itu.
ketika masih diaku-akuinya rasa-rasa itu sebagai milik rasa manusianya, maka terbelenggulah manusia di dalam anar, jatuhlah manusia di bawah siratal mustaqim keadaan itu. Ketika datang keadaan takut, khawatir, sedih, susah, maka tenggelamlah manusia di alam kesusahan. Hatinya akan selalu sedih. Akan tetapi bila sudah mengenal Allah, Allah lah penguasa atas rasa-rasa itu, maka tiadalah rasa sedih yang berlebih-lebihan. Hati akan selalu tenang, hati akan selalu mutmainah, selalu tersenyum, memandang, menyaksikan hidup yang menguasai rasa-rasa itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah itu hatinya selalu menyaksikan Allah daripada menyaksikan dunia dan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membawa kepahaman terutama untuk diri saya dan Anda, Kang Azman. Semoga Anda bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan lagi, silahkan. Alhamdulillah Kang Abdul Halim atas pencerahannya kan yang cukup jelas. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan nih Kang. Setelah hari dibangkitkan itu kan manusia ini kan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Nah, jadi secara hakikat Yaumil Mahsyar ini, padang mahsyar ini di mana atau menggambarkan seperti apa hakikatnya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua adalah hari kebangkitan dan padang mahsyar, di mana manusia dikumpulkan. Selama kita masih berpaham secara syariat, ketika kita masih duduk manis di dalam tatanan ilmu syariat, maka semua alam-alam gaib yang katanya bakal terjadi besok itu diaplikasikan. Pasti yang diaplikasikan, yang disangka oleh seluruh manusia adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa badan-badaniah, syariat-syariat, jasmani-jasmaniyah. Karena ketika masih duduk di syariat, hamba yang disembah, yang menjadi tauhid-tauhidnya hati adalah masih badan-badannya. Seolah-olah badannya lah yang mempunyai sifat hidup, seolah-olah badannya lah yang berkuasa untuk bertindak tanduk, seolah-olah badannya lah yang mampu beribadah dan sholat serta sebagainya. Maka dari itu kabar-kabar, informasi tentang kedatangan alam-alam yang masih gaib bagi manusia pasti diindikasikan peristiwa itu peristiwa badan-badan manusianya. Akan tetapi Allah itu hanya menyaksikan, hanya memandang hati-hati manusia, bukan badan-badan manusia. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu di sisi Allah babakan hati, bukan babakan lahir. Jadi yang dikisahkan oleh Allah di Al-Quran itu sejatinya, sebenarnya, hakikatnya, ceritanya batiniah.
Yang dimaksud hari kebangkitan menurut di sisi manusia kan bangkitnya badan-badan ini, yakni bangkitnya badan ini besok kelak seperti kecambah nyukul satu persatu, nyukul serentak. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan di sisi manusia. Padang mahsyar di sisi manusia terkumpulnya badan-badan ini, sejak badannya Nabi Adam sampai badannya manusia akhir zaman, semua dikumpulkan jadi satu. Inilah menurut pengertian dalam tatanan ilmu syariat yang masih selalu memandang badannya lah yang diberhalakan, badannya lah yang dituhankan, sehingga menilai kisah-kisah yang demikian itu disambung atau dinisbatkan kepada cerita-cerita badan-badaniahnya seperti di dunia ini. Pada hakikatnya padang mahsyar adalah tempat asalnya cikal bakal badan ini, di mana cikal bakal ini bertempat sebelum menjadi badan. Pada padang mahsyar itulah yang disebut bumi, yakni tanah tempat berkumpulnya awal-awal kejadian cikal bakal badan. Inilah padang mahsyar. Dikumpulkannya manusia, dikumpulkannya cikal bakal bahan-bahan terbentuknya manusia. Jadi pada mahsyar yang dimaksud itu ketika manusia sudah meninggal akan bertemu dengan padang mahsyarnya. Padang mahsyarnya tempat kembalinya, yakni tanah. Jadi berkumpul lagi ke alam kesejatiannya. Itulah yang dimaksud padang mahsyar. Kembalinya tanah, kembali kepada asalnya, tanah lagi. Dan hari kebangkitan, menurut syariatnya kan bangkitnya badan-badan ini seperti kecambah dari tanah, diperjalankan lagi menjadi tumbuhan, menjadi buahan, menjadi sperma, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, jadi janin, dan jadi bayi. Yang dimaksud hari kebangkitan itu adalah setelah kiamat terjadi. Kapan kiamat kubro itu terjadi? Babakan syariatnya, babakan cerita-cerita syariatnya itu Allah lah yang maha tahu. Allah lah yang maha menguasai keadaan-keadaan itu. Seperti hancurnya bumi, gunung-gunung meletus, tsunami, itu bukan wewenang manusia. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Kapan kejadian itu, kita tidak usah repot-repot memikirkan dan menunggu kiamat terjadi. Kiamat kubro yang katanya manusia, kiamatnya hancurnya bumi dan langit secara syariat. Akan tetapi benahilah, sambutlah kiamat kubro yang sesungguhnya bagi tiap-tiap diri manusia. Jadi kiamat kubro bagi tiap-tiap diri manusia adalah ketika runtuhnya, ketika manusia itu tidak sadar, ketika manusia itu tidak siap, dumadaan tiba-tiba manusia itu dipaksa kembali pulang kepada Allah. Dengan rasa takutnya manusia itu melawan perintah Allah, disuruh kembali dengan paksa, maka disitulah pemaksaan hari pembalasan, hari perhitungan dimulai.
ketika manusia selama ini mengaku-ngaku dirinya lah yang wujud, dikelongkop satu persatu. Ketika selama ini manusianya lah yang merasa hidup, dikelongkop, dilepas satu-satu, dihancur leburkan kepemilikan manusianya dengan rasa sakit dan azab yang pedih. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, azabnya, rasa sakitnya ketika syakaratul maut, ketika hari pembalasan, ketika hari perhitungan dimulai, ketika dihancurkanlah satu persatu rasa kepemilikan manusianya. Rasa sakitnya seperti kambing dikuliti dari dagingnya, itu rasanya masih 1000 kalinya. Rasa sakitnya pengelongkopan demi pengelongkopan. Inilah yang dimaksud kiamat kubro. Yakni terambil lagi apa-apa kekuasaan yang bukan milik manusianya, diambil paksa, dikembalikan dengan paksa, dengan keadaan yang sangat tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Kita belum siap kembali kepada Allah, maka kita dipaksa kembali pulang dengan azab siksa yang pedih di hari pembalasan, di hari perhitungan. Jadi yang dimaksud hari perhitungan, hari pembalasan itu ya saat sakaratul maut, ketika dikelongkop satu-satu apa-apa yang paling dicintainya. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, hancur leburnya kekuasaan diri manusia. Gunanya untuk apa? Agar bisa pulang kepada Allah yang Maha Suci. Maka disucikanlah dulu manusia dengan azab yang pedih. Dibersihkan kembali seperti sedia kala waktu bayi yang masih keadaan suci. Setelah dilepas satu persatu, setelah merasakan azabnya syakaratul maut, maka setelah suci bersih dari pengakuan diri manusianya, maka matilah badan-badan ini. Mati tanpa rasa kepemilikan manusianya lagi, suci bersih seperti bayi lagi, dikembalikan ke padang mahsyar, dikembalikan ke tempat asalnya, di mana tempat asal usul cikal bakal badan diciptakan. Yang dimaksud hari kebangkitan di sisi Allah itu, ya kita bisa memilih. Kita bertemu dengan hari pembalasan atau hari perhitungan atau kiamat kubro, menunggu nanti ketika ajal akan menjemput, apa sekarang? Mati besok apa sekarang? Mati sebelum mati. Bergembiralah, selamatlah bagi orang-orang yang sebelum mati ia menyadari kematian diri manusianya, yakni belajar menempuh, menyempurnakan agamanya. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah, berpasrahlah di dalam kepada Tuhanmu dengan sempurna, yakni memasrahkan apa-apa yang bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, ketika manusia sudah memahami ilmu hakikat dan ma'rifat serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Maka aplikasinya adalah seketika kita sudah menyadari dengan sadar, maka persembahkan lagi bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Akan tetapi ternyata hidup inilah Allah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan, ketika setelah
menghadapi kiamat-kiamat atau perontokan-perontokan, penghancuran kekuasaan diri manusianya selama ini. Setelah kekuasaan manusianya hancur lebur, kewujudan manusianya sudah tak diaku-akuinya lagi, kehidupan manusianya sudah tak diaku-akuinya lagi, kekuasaan manusianya sudah tak diaku-akuinya lagi, maka sirnalah kemanusiaannya, maka sempurnalah manusia kembali ke alam kesejatian dirinya yang adam, yang tak ada. Maka ketika selesai hari kiamat itu sudah dihancur leburkan, tak ada satupun makhluk yang hidup, maka Allah berfirman, adakah Tuhan selain aku? Maka hidup itu akan mengakui sejati dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, tiada hidup selain aku, kata Allah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan di sisi Allah. Hancur leburnya kemanusiaannya, bangkitlah hidupnya Allah. Bangkit bahwa hayat itu bukan hayatnya manusia, yakni hayatullah. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan. Bila sudah bangkit yang seperti ini, maka pasti bisa beramal soleh. Bila sudah datang kesadaran yang seperti ini, pasti seluruh amalia badannya akan ternilai dengan amal yang soleh, karena yang berafal di badan ini sudah bukan afal manusianya. Afal manusianya sudah hancur lebur bersama ketiadaan diri manusianya. Yang ada hanyalah afalullah. Afalullah inilah yang dimaksud amal yang soleh di sisi Allah, yakni jadi hari kebangkitan itu bangkitnya esanya Allah di dalam setiap hati-hati manusia, yakni sudah tak terakuinya lagi bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa kuasa ini bukan kuasa manusianya. Pada intinya adalah alam lillahi ta'ala, alam akhirat, yakni pada akhir manusia sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Maksudnya berzuhud, maksudnya berkholwat itu adalah menetapkan Allahnya di hati daripada menetapkan setan yang terkutuk di hati. Siapakah setan yang terkutuk di hati itu? Tak lain dan tak bukan diri kita sendiri, nama kita sendiri yang selama ini kita tidak menyadari berposisi sebagai Allah di dalamnya. Mestinya singgah sana kerajaan hati ini diduduki oleh Allah, kok malah diri manusia kita yang menjadi raja di dalamnya. Mestinya kita menjadi khalifah, menjadi wakil-wakil Allah. Loh, kok malah kita menjadi ketua di dalamnya. Sedangkan Allah kita buang, sedangkan Allah kita tiadakan, sedangkan Allah kita gaibkan di hati kita selama ini. Mari itu kita sadari dulu sebelum kita bertakorup, sebelum kita berzuhud, sebelum kita berkholwat kepada Allah, maka kenali dulu diri manusia kita sendiri dahulu. Berposisi apa selama ini diri manusia kita di hati kita? Berposisi menjadi Tuhan, bukan? Berposisi menjadi Allah, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara selama ini yang jadi Allah adalah kita sendiri? Maka syarat-syarat untuk berkholwat, syarat-syarat untuk berzuhud
adalah dengan zikir rasa. Zikir itu ada 4 tahapan. 1 zikir jahar, 2 zikir siri, yang ketiga zikir sirul asrar, yakni zikir rasa. Zikir rasa untuk menuju zikir yang keempat, fana'ul zikri, untuk memfanakan zikir manusianya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa berzikir. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berafal. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berkuasa kecuali Allah. Inilah yang dimaksud fana'ul zikri. Jika sudah sampai kepada hakikat dan makrifat, tentu manusianya sudah tak berlaku lagi. Tentu manusianya sudah tak ada lagi. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanyalah Allah di hati ini. Jadi manusia sudah tidak bisa bersyariat lagi. Manusia sudah meninggalkan syariat-syariat kemanusiaannya. Bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat sementara manusianya sudah tidak ada bila sudah sampai duduk di dalam hakikat dan ma'rifat. Karena yang ada hanya Allah sendiri. Jadi jalan untuk bertakarub atau khalwat atau zuhud kepada Allah, maka heningkanlah cipta-cipta diri manusiamu. Heningkanlah wujud diri manusiamu di hatimu. Heningkanlah wujud hidup manusiamu di hatimu. Heningkanlah wujud kuasa dirimu di hatimu. Heningkanlah wujud daya upaya dan ikhtiarmu di hatimu. Jadi persembahkan lagi bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, bahwa yang kuasa hanya Allah, bahwa yang punya daya upaya serta ikhtiar yang bersyariat di badan ini hanyalah syariatullah. Maka manusianya sudah menjadi khalifatullah. Maka manusianya hanya sebagai Abdullah, yang mana Abdullah itu selalu trimo ing pandumi Gusti, trimo menerima apa adanya yang ditakdirkan oleh Tuhannya. Jadi di hati hambanya sudah tak ada pilihan-pilihan lagi kecuali yang sudah dipilihkan oleh Tuhannya. Jadi untuk bekal belajar zuhud atau khalwat atau takarub kepada Allah, dengan diam duduk diam mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, rasakan yang duduk ini badan ataukah hidup, yang berkhalwat ini badan ataukah hidup, yang berzuhud ini badan ataukah hidup, yang mengingat ini badan ataukah hidup. Semuanya tak lain dan tak bukan di alam semesta ini, yang ada hanyalah Allah. Araftu Rabbi birabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.